Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Nurul Wafa dengan NIM 0578865957, Prodi S1 Sistem Informasi dari UPBPJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari struktur data, yang dimana nomor 1 kita diminta untuk buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Yang kedua, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in first out menggunakan minimal 8 data integer, dan tampilkan proses NQ dan DQ serta isi queue sebelum data sesudah proses DQ. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Dan yang terakhir, kita diminta untuk buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum data sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritmanya. Oke, untuk langkah pertama kita buka dulu VS Code-nya. Ini merupakan tampilan akhir dari soal nomor 1, dan saya akan menjelaskan sedikit penjelasan di nomor 1 tersebut. Nah, di sini kan diminta untuk mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO. Stack merupakan struktur data yang menggunakan konsep LIFO atau last in first out, yang dimana kalau misalkan kita implementasikan dalam sebuah kehidupan itu seperti sebuah data terakhir yang masuk itu seperti tumpukan buku yang paling atas atau yang terakhir ditaruh, biasanya itu akan diambil lebih dulu dibandingkan buku yang paling bawah. Nah, pada program Java yang dibuat, data integer ini dimasukkan ke dalam stack menggunakan metode push sebanyak 8 data, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, setelah seluruh data dimasukkan, isi stack menjadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dengan posisi teratas atau top berada pada angka 80. Nah, ketika dilakukan operasi pop, maka data 80 keluar terlebih dahulu karena merupakan data terakhir yang dimasukkan. Nah, setelah itu, maka isi stack berubah menjadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Maka operasi yang stack seperti push dan pop itu memiliki kompleksitas waktu 1 karena proses penambahan dan penghapusan data hanya dilakukan pada bagian atas stack tanpa perlu menelusuri seluruh data. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kita diminta untuk buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in first out menggunakan minimal 8 data integer, dan tampilkan proses NQ dan DQ serta isi queue sebelum dan sesudah proses DQ. Kemudian jelaskan cara kerja FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Kita akan implementasikan ke soal nomor 2 ini ke VS Code.
ini merupakan tampilan akhir dari soal nomor 2, yang dimana kita diminta untuk mengimplementasikan struktur data Q dengan metode FIFO. Saya akan menjelaskan sedikit untuk nomor 2. Nah, Q ini merupakan struktur data yang menggunakan konsep FIFO atau first in, first out, yang dimana kebalikan dari nomor 1 ya, karena data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Contohnya itu seperti kita sedang mengantri kendaraan di gerbang tol. Mobil yang masuk ke antrian lebih dulu akan melewati gerbang tol lebih dulu. Nah, pada program Java yang dibuat, data integer ini dimasukkan ke dalam Q menggunakan metode add atau NQ sebanyak 8 data, yaitu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, setelah seluruh data dimasukkan, isi Q menjadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, ketika dilakukan operasi remove atau dequeue, maka data 10 ini akan keluar terlebih dahulu, karena merupakan data pertama yang masuk ke dalam Q. Setelah proses dequeue dilakukan, isi Q berubah menjadi 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, operasi NQ dan DQ pada Q merupakan kompleksitas waktu O1 karena penambahan dan penghapusan data dilakukan langsung pada bagian belakang dan depan Q tanpa harus memeriksa seluruh data. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan soal di nomor 3. Buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritmanya. Kita langsung membuat sebuah file untuk nomor 3. Oke, ini merupakan tampilan akhir dari soal nomor 3 yang dimana kita diminta untuk menggunakan metode quicksort. Metode quicksort itu merupakan algoritma pengurutan data yang menggunakan metode divide atau divide and conquer, yaitu membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil agar proses pengurutan menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, cara kerjanya itu dimulai dengan memilih satu elemen sebagai pivot, dan setelah pivot dipilih, seluruh data akan dibandingkan dengan pivot tersebut. Nah, terus data yang nilainya lebih kecil dari pivot akan ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar akan ditempatkan di sebelah kanan. Nah, setelah pivot berada pada tempat yang benar, maka proses yang sama dilakukan kembali pada bagian kiri dan kanan secara rekursif hingga seluruh data tersusun secara berurutan. Nah, sebagai contoh, di sini kan ada data 70, 20, 80, 10, 50, 30, 60, 40. Nah, maka pivot pertama dapat dipilih dari elemen terakhir, yaitu 40. Selanjutnya, data yang lebih kecil dari 40 seperti 20, 10, dan 30 dipindahkan ke sebelah kiri. Sedangkan data yang lebih besar seperti 70, 80,
50 dan juga 60 yang berada di sebelah kanan. Nah, setelah proses pembagian selesai, algoritma akan terus mengurutkan bagian kiri dan kanan hingga menghasilkan data terurut menjadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70, dan 80. Nah, Quicksort ini memiliki performa yang cukup baik untuk pengolahan data dalam jumlah besar karena rata-rata kompleksitas waktunya adalah O n log n. Namun, pada kondisi terburuk, misalnya jika pivot selalu menjadi nilai terbesar atau terkecil, kompleksitas waktunya dapat menjadi O n kuadrat. Meskipun demikian, Quicksort tetap menjadi salah satu algoritma pengurutan yang paling sering digunakan karena prosesnya yang cepat, efisien, dan juga penggunaan memorinya yang relatif kecil. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.